Shalom, selamat berjumpa untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman-teman saya, mahasiswa dari Universitas Kristen Arta Wacana, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 6, kami dalam memenuhi tugas perkuliahan kami yaitu metodologi penelitian, kami akan mempresentasikan hasil review artikel yang telah dibagikan sesuai dengan jalur minat kami yaitu pajak. Dan di sini saya sendiri, Anita Ratudubu, selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Irma Magdalena Sanu dengan NIM 201902018. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang menjelaskan poin 5 dan poin 6. Perkenalkan, saya atas nama Daniel Ribukaho dengan NIM 20190187. Saya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fasoni dengan NIM 20190162. Saya atas nama Atriciana Angelita Besin dengan NIM 20190177 sebagai pemateri kelima. Nama saya Ningsi Afriana Elizabeth Tongo, NIM 2019-0207 sebagai pemateri ke-6. Berikut adalah hasil review dari kelompok kami. Judul artikel, pengaruh derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah penghindaran pajak atau tax avoidance yang mengakibatkan pencapaian penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah. Berikutnya ialah persoalan. Faktor-faktor penghindaran pajak seperti derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan aset tetap secara hukum dilegalkan karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan hal ini dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Selanjutnya ialah tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak. Manfaatnya ialah kita dapat mengetahui bahwa penghindaran pajak itu dilegalkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya ialah teori. Grand teori yang mendasari penelitian ini ialah pajak sebagai pendapatan terbesar negara untuk membiayai kebutuhan negara. Materi selanjutnya tentang konsep indikator empirik, skala pengukuran, kerangka dasar berpikir, dan hipotesis. Untuk konsepnya mengenai penghindaran pajak, di mana penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan, karena sifat dari penghindaran pajak tidak melanggar aturan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya mengenai indikator empirik, terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, derivatif keuangan digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak, di mana dengan memanfaatkan celah atau peluang mengenai aturan perpajakan tentang transaksi derivatif sehingga perusahaan dapat minimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan. Indikator yang kedua yaitu konservatisme akuntansi, diterapkan pada perusahaan dengan menurunkan laba perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, karena dasar pengenaan pajak penghasilan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Indikator yang ketiga tentang intensitas aset tetap. Perusahaan bisa melakukan pemeliharaan investasi bentuk aset tetap dalam hal depresiasi. Hal ini untuk mengalokasikan biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai secara sistematis selama periode manfaat dari aset tetap, karena depresiasi akan bertindak sebagai pengurangan pajak. Selanjutnya tentang skala pengukurannya dari penelitian ini yaitu menggunakan skala interval dan skala rasio. Yang berikut yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu ketiga faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, di mana terdiri dari derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap, yang nyatanya setelah diteliti ternyata tidak semua faktor dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Baik, untuk materi selanjutnya populasi dan sampel.
Dan untuk populasi yang digunakan oleh peneliti ialah perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2014 dan sampai 2018. Nah, untuk sampel dalam penelitian ini, sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 15 perusahaan dengan total sampel penelitian sebanyak 75 data. Namun, terdapat 15 data outlier, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 data penelitian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis regresi berganda dengan bantuan program komputer, yaitu program SPSS 23. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X dengan variabel independen Y. Model analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen lainnya. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Setelah melalui beberapa tahap uji, peneliti mendapatkan hasil bahwa ketiga faktor yang diteliti, yaitu faktor derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap, berpengaruh secara empiris terhadap penghindaran pajak, yang mana derivatif keuangan dan konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan, sedangkan intensitas tetap tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah mereview artikel ini ialah kami dapat mengetahui bahwa penghindaran pajak itu dilegalkan secara hukum karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti derivatif keuangan, konservatisme akuntansi, dan intensitas aset tetap. Walaupun hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara, terkhususnya dari sektor pajak. Implikasi akibat langsung dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa derivatif keuangan dan konservatisme akuntansi berpengaruh sangat signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mana perusahaan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Selanjutnya, future research. Dari pihak wajib pajak, sisi positifnya ialah perkembangan dari faktor-faktor yang diteliti tersebut dapat membantu wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak. Dari sisi negara, sisi negatifnya ialah hasil pemungutan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, demikian hasil review dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.